Aplikasi dalam pemecahan masalah anak STI. Perkenalkan, nama saya Dian Alfiani Putri Skiurniasih NIM 129. Rekan saya, Amalia Ruri Hoirunisa NIM 106. Dian Permata Mayasari NIM 095. Muhammad Ezar Zakari NIM 086. Kami dari kelas 3B, kelompok 9. Saat ini, anak usia SD sangat rentan terhadap berbagai masalah. Masalah yang dihadapi anak, terutama anak usia sekolah dasar, biasanya berhubungan dengan gangguan perkembangan, baik itu perkembangan emosi, sosial, fisik, intelektual, kognitif, dan bahasanya. Dalam penyelesaian permasalahan pada anak, perlu adanya tahap dalam pemecahan masalah tersebut. Dalam proses tahapan pemecahan masalah pada anak, tidak semua dapat berjalan dengan lancar. Pasti juga ada kendala masalah yang mengacu pada proses penyelesaiannya. Sejatinya, suatu masalah adalah sesuatu yang terjadi akibat dari ketidaksukaan terhadap suatu hal, sehingga dapat menyebabkan kesulitan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dapat dikatakan demikian karena pada dasarnya masalah merupakan hal yang dapat memicu anak untuk berpikir, melakukan, dan menerima apa yang seharusnya dijalankan. Namun, tidak semua anak memiliki pandangan yang sama dalam menyelesaikan suatu masalah. Ada juga anak yang sulit menerima suatu masalah, sehingga dapat menghambat perkembangan belajar anak. Banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah pada anak. Namun, sebagai pendidik ataupun orang tua, tidaklah dapat menggunakan solusi tersebut secara sembarangan, melainkan harus melihat apa yang sebenarnya cocok untuk digunakan pada masalah anak sekolah dasar. Pengertian pemecahan masalah menurut David Johnson dan Johnson dalam W. Gulo tahun 2004 menyatakan bahwa pengertian masalah adalah memberikan suatu masalah atau isu yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam pembelajaran kepada siswa untuk diselesaikan. Masalah yang dipilih adalah mempunyai sifat konflik isu atau kontroversial. Masalahnya dianggap penting, urgent, dan dapat diselesaikan. Sedangkan menurut Robert W. Bailey tahun 1989 116, memecahkan masalah diartikan sebagai aktivitas yang kompleks dan tingkat tinggi dari proses mental manusia, yang merupakan kombinasi dari ide yang cemerlang untuk membuat kombinasi ide baru. Dalam hal ini, mementingkan penalaran sebagai dasar untuk menggabungkan ide dan mengarahkan kepada penyelesaian masalah. Jenis-jenis masalah menurut Nur Ihsan 2006 halaman 15-17, jenis-jenis masalah ada 4, antara lain 1. Masalah akademik. Masalah akademik ini mengacu pada pengenalan kurikulum, pemilihan jurusan atau konsentrasi, cara belajar, penyelesaian tugas-tugas dan latihan, serta cara memahami materi yang diberikan.
Yang kedua, masalah sosial pribadi. Dalam hal ini, masalah hubungan dengan teman, guru, staf, dan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Yang ketiga yaitu masalah karir. Masalah yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan masalah-masalah pekerjaan. Yang keempat yaitu masalah keluarga. Masalah keluarga merupakan salah satu masalah yang dapat berpengaruh buruk terhadap kegiatan lainnya. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah melalui pendekatan, bimbingan, dan konseling. Menurut Nur Ihsan 2006 halaman 21-22 mengemukakan bahwa pendekatan umum bimbingan dan konseling ada 4, yaitu 1. Pendekatan kritis. Pendekatan kritis ini disebut juga dengan pendekatan kuratif yang merupakan upaya bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami krisis atau masalah. Yang kedua, pendekatan remedial. Dalam pendekatan ini, pembimbing memfokuskan tujuannya pada kelemahan-kelemahan individu dan selanjutnya berupaya untuk memperbaikinya. Yang ketiga yaitu pendekatan preventif. Pendekatan yang diarahkan kepada antisipasi masalah-masalah umum individu dan mencegah jangan sampai masalah tersebut menimpa kepada setiap individu. Yang keempat yaitu pendekatan perkembangan. Pendekatan perkembangan ini menekankan pada pengembangan potensi dan kekuatan yang ada pada individu secara optimal. Adalah cara lain dalam pemecahan masalah. Ada 4. Yang pertama yakni read and think, membaca dan berpikir. Kegiatan mengidentifikasikan fakta, mengidentifikasi pertanyaan, memvisualisasikan situasi, menjelaskan setting, dan menentukan tindakan selanjutnya. Yang kedua yakni explore dan plan, eksplorasi dan merencanakan, yakni mengorganisasikan informasi, mencari apakah ada informasi yang sesuai atau diperlukan, mencari apakah informasi yang tidak diperlukan, menggambar dan mengilustrasikan modal masalah, dan membuat diagram tabel atau gambar. Yang ketiga yakni select strategi atau menyeleksi sebuah strategi, yakni menemukan atau membuat pola, bekerja mundur, coba dan kerjakan simulasi atau eksperimen, penyederhanaan atau ekspansi, membuat daftar berurutan, dedukasi logis, dan membagi atau mengkategorikan permasalahan menjadi masalah yang sederhana. Yang keempat yakni find and answer, menemukan dan menjawab, yang merupakan memprediksi menggunakan kemampuan berhitung, menggunakan aljabar, menggunakan kemampuan geometris, dan menggunakan kalkulator jika diperlukan. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah contoh masalah anak SD dan penyelesaiannya. Yang pertama yakni malas sekolah atau malas dalam melaksanakan sekolah. Identifikasi dulu penyebab anak malas pergi sekolah dan bantu ia menyelesaikan masalahnya dengan bijak. Bisa juga contoh masalah anak sekolah dasar dan penyelesaiannya. Yang pertama adalah malas sekolah.
Identifikasi dulu penyebab anak malas pergi ke sekolah dan bantu ia menyelesaikan masalah dengan bijak. Bisa juga melakukan berbagai cara mengembalikan mood anak sekolah dengan kreatif dan menyenangkan. Yang kedua, sulit berteman. Membantu mengembangkan kecerdasan sosial agar ia dapat mudah berteman dengan banyak melibatkan di kegiatan kelompok. Yang ketiga, malas mengerjakan pekerjaan rumah. Bijak menghadapi. Ingat, jangan menggunakan emosi atau gampang memukul anak. Kenali penyebab anak malas mengerjakan pekerjaan rumah. Yang keempat adalah kesulitan belajar. Memberikan pengertian pada anak. Jika tak mengapa mengalami kesulitan, minta anak menerangkan apa yang ia keluhkan, mengapa bisa sulit, dan bantu untuk bersama-sama mencari solusi. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu masalah juga dapat diartikan dengan sesuatu yang terjadi atau keadaan yang terjadi belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga orang yang mengalaminya akan merasa berbanding terbalik dengan sesuatu atau keadaan tersebut. Terdapat banyak sekali masalah yang sering dihadapi oleh anak SD, seperti masalah akademik, masalah sosial, masalah karir, dan juga masalah lainnya. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor yang salah satunya disebabkan oleh adanya faktor gen, dan juga pastinya ada solusi dalam pemecahan masalah tersebut. Beberapa solusi yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah kepada anak adalah dengan melakukan pendekatan preventif dan juga pendekatan remedial. Pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang diarahkan kepada antisipasi masalah-masalah umum individu, mencegah jangan sampai masalah tersebut menimpa individu. Guru sebagai pihak yang paling berperan dalam pembelajaran perlu menguasai tidak hanya pemecahan masalah secara konseptual, tetapi juga secara praktiknya. Berbagai masalah yang muncul dapat disebabkan oleh persepsi guru yang belum benar tentang pemecahan masalah dan pembelajarannya, sehingga berimplikasi terhadap pembelajarannya. Berikut adalah daftar pustaka dari sumber yang kami gunakan sebagai referensi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.